warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda untuk membahas tema-tema teraktual yang sedang hits di masyarakat kita saat ini. Seperti kita ketahui bahwa beberapa saat yang lalu gelombang demonstrasi dilakukan oleh dari masyarakat, mahasiswa hingga anak SMA datang seperti gelombang air bah yang datang dari seluruh penjuru tanah air untuk memprotes beberapa kebijakan pemerintah dan menghasilkan beberapa tuntutan yang salah satu tuntutannya adalah segera diresmikannya undang-undang perampasan aset para koruptor. Tapi ternyata sampai hari ini seolah-olah hal itu masih jauh di atas awang-awang, masih jauh dari gambaran segera untuk diwujudkan. Kenapa? Permintaan yang sangat logis ini menjadi seolah-olah sesuatu yang sulit untuk diberikan, atau sesuatu yang aplikasikan kepada kehidupan masyarakat. Keanehan inilah yang kemudian akan kita bahas secara ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Ustadz Dr. Muhammad Amin, spesialis mikrobiologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusuf. Bagaimana kabarnya? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saya kadang-kadang manggil dokter, saya kadang-kadang manggilnya Ustadz. Iya, enggak Kedua-duanya apa nyaman. digabung aja, Ustadz dokter atau dokter Ustadz Mas Yusuf. Lanjut nyaman di lidah saya. Dokter, seperti tadi saya sampaikan di kalimat saya bahwa kan beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan gelombang demonstrasi itu luar biasa Betul. besarnya. Iya. Dan itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dan menghasilkan salah satu tuntutannya adalah segera dibahas rumusan undang-undang perampasan aset dari para koruptor. Yang sampai hari ini kok nggak ada juntrunnya, kok nggak ada gerakan untuk segera merealisasikannya. Pertanyaan besar bagi kita masyarakat, ada apa sebenarnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bincang-bincang yang mengenai undang-undang RUU undang-undang perampasan aset ya. Jadi memang eh, saya rasa tidak terlalu mengejutkan lah Mas Yusuf ketika eh, mereka enggan untuk segera mengesahkan ya RUU perampasan aset itu oleh karena di sana ada dalam tanda kutip ancaman gitu ya. Ancaman umpamanya itu segera disahkan mungkin itu akan bisa menjadi semacam senjata makan tuan gitu bagi mereka gitu. Jadi akan ada banyak barangkali aset yang akan segera apa namanya ini dirampas gitu ya, diambil alih oleh negara berdasarkan undang-undang itu. Jadi pasti mereka sangat khawatir ya sehingga wajarlah kalau pembahasannya ditunda dan diperlambat dengan berbagai macam alasan. Begitu Mas Yusuf. Bisa saya katakan bahwa seandainya hal ini terjadi, seolah-olah mereka sedang mempersiapkan mengatur senjata yang ditodongkan ke kepalanya sendiri, begitu, Iya, dokter ya. seperti itulah gambarannya. Dan itu menakutkan buat mereka. Pasti. Mereka khawatir kalau aset hasil korupsinya itu tiba-tiba diambil. Kalau sekarang kan mungkin habis korupsi 300 triliun gitu ya. Dendanya itu ya kan enggak sampai segitu ya. Ya apa mereka masih lebih memilih untuk melakukan korupsi ya tanpa ada undang-undang perampasan aset itu karena mereka tahu kalau misalkan korupsinya 300 triliun paling-paling mereka akan didenda sekian miliar. Itu kan jauh sekali gitu ya dengan apa uang yang diambil dari negara, Mas. Mm. Baik, setelah kita merasakan bahwa untuk sekedar meminta rumusan undang-undang perampasan aset saja begitu sulitnya, coba kalau kita seandainya kita kembalikan sebagai seorang orang Islam dengan penduduk Muslim terbesar di negara ini, bagaimana Islam memandang korupsi itu sendiri, Ustaz, dan bagaimana Islam memandang harta-harta yang diperoleh dengan cara yang batil yang tidak diizinkan syariat. Ya, tepat sekali pertanyaan Mas Yusuf ini karena kita sebagai Muslim ya, sebagai orang yang mengimani Allah, mengimani Al-Quran, ya pastilah kita kemudian kepingin tahu bagaimana sebenarnya cara pengaturan versi Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti itu mumpuni gitu ya, yang pasti itu powerful di dalam apa namanya ini menghilangkan
korupsi ya, baik secara empirik kesejarahan selama 1.300 tahun ataupun secara eh, teoritis ya, secara paradigmatis ya. Kita lihat misalnya Islam melarang keras segala bentuk perolehan harta secara batil ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Allah menyebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya kurang lebih dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Ya, salah satunya kan korupsi itu ya. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu tahu itu dosa gitu. Nah, itu eh, satu dalil yang sangat kuat sekali dari Al-Quran eh, yang melarang ya tentang apa eh, seseorang untuk melakukan kecurangan ya dengan cara bahkan sampai dilegalkan seolah-olah gitu ya dalam tanda kutip dilegalkan datang kepada penguasa untuk mendapatkan kemenangan gitu ya. Kemudian jadi jelas sekali bahwa di dalam konsep agama kita ya itu korupsi ini termasuk termasuk hulul ya termasuk kecurangan harta yang haram yang kemudian wajib disita. Eh, Rasulullah mengatakan bahwa siapa saja yang bekerja kepada kami, terus kemudian kami sudah memberikan gaji, memberikan apa namanya rizki kepada mereka. Nah, yang pendapatan yang di luar itu adalah merupakan hulul atau kecurangan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Itu konsep yang kedua. Kemudian konsep eh, tentang kecurangan juga ini termasuk adalah dulu pernah di masa Rasulullah Muhammad SAW ada seorang yang mendapatkan dia bertugas menarik zakat gitu ya. Kemudian eh, sahabat ini mendapatkan bagian gitu ya, mendapatkan hadiah dari para muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat, sehingga kemudian dia bisa menyerahkan sebagian uang itu kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah ini adalah zakat, sedangkan yang ini adalah hadiah buat saya gitu. Maka kemudian Rasul tidak berkenan, tidak begitu ya. Umpamanya kamu itu uh, tidak bekerja kepada kami, apakah kamu tetap akan mendapatkan uang itu? Memang kamu diam aja di rumah ibumu, apakah kamu tetap akan mendapatkan uang itu? Tidak. Maka dalam hal ini kita bisa memahami bahwa atau para ulama memberikan penjelasan kepada kita mengenai hadis ini bahwa hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat itu termasuk hulul atau kecurangan yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ngambil secara sembunyi-sembunyi Mas Yusuf, bahkan diberikan secara terang-terangan saja ya, oleh orang-orang yang merasa dalam tanda kutip puas gitu ya dengan kinerja orang itu padahal dia sudah dibayar oleh negara, itu dilarang oleh Rasulullah gitu. Kemudian yang berikutnya Rasulullah juga melarang melaknat orang yang melakukan praktek suap menyuap atau riswah gitu ya. Jadi dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dikatakan bahwa orang yang menyuap ar-rosi wal murtasi dan orang yang di situ dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian di dalam agama kita selain apa namanya ini tadi melarang eh, apa namanya melarang dengan pertanggungjawaban di akhirat dan juga di dunia tentu saja ya. Itu juga masih ada mekanisme yang lain Mas Yusuf. Kalau ini tadi kan mungkin mekanisme self control ya, awareness yang dimiliki oleh para pejabat mengenai mana yang halal, mana yang haram itu akan apa namanya akan menjadi semacam motivasi bagi dia untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak melakukan kecurangan. Dan yang kedua ada mekanisme yang lain yang tidak kalah powerfulnya itu Mas Yusuf. Apa? Yaitu nasihat yang diberikan oleh oleh rakyat itu. Jadi rakyat tidak akan tinggal diam. Rakyat kaum muslimin tidak akan tinggal diam melihat adanya kemungkaran di hadapannya berupa korupsi tadi. Dia pasti akan bersuara, akan speak up, akan protes, akan dan seterusnya gitu. Sehingga di satu sisi self controlnya itu ada,
Kemudian di sisi yang lain ya, di eksternalnya itu kemudian juga ada masyarakat yang kritis banget itu, masyarakat yang mau speak up. Dan kemudian di sisi yang lain, para hakim pasti akan bekerja untuk mengejar sampai ibaratnya ke lubang semut sekalipun gitu ya, itu akan dikejar dan kemudian hartanya disita sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada beberapa orang sahabat yang apa namanya ini harta sebelum dia menjabat dengan setelah menjabat itu dibandingkan dan kemudian ada penambahan yang tidak wajar, maka penambahan yang tidak wajar itulah kemudian disita oleh Umar bin Khattab. Jadi luar biasa itu Mas Yusuf, pencegahannya itu memang luar biasa. Maka pasti kalau kita Mas Yusuf tadi bertanya bagaimana Islam ada apa namanya memberikan pencegahan kepada korupsi itu, ada pencegahannya, kemudian juga ada eh, apa punishment atau hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Mas Yusuf. Seperti itu ya, dalam dalam catatan sejarah Islam yang alhamdulillah kita mempunyai catatan yang cukup gemilang, bahkan itu layak dicatat dalam dengan tinta emas betapa Islam menjaga menjaga manusia-manusia umatnya ini dari barang-barang batin sampai Rasulullah melarang sebuah hadiah seperti itu saja. Apakah ada Betul. cerita-cerita lain yang bisa dikisahkan kepada kami bagaimana pada masa Daulah Islam itu kemudian para pemimpin itu begitu berhati-hati mencegah terjadinya korupsi itu. Misalnya Iya, tadi itu. tentu saja ada Mas Yusuf. Jadi self controlling tadi itu juga terjadi pada cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Di mana ketika beliau menjabat sebagai khalifah, itu beliau betul-betul menjaga keluarganya itu dari harta haram ini tadi. Jadi pernah suatu hari seorang anak laki-lakinya itu eh, mengetuk pintu minta izin untuk masuk menemui ayahnya, ayahandanya yang waktu itu juga sebagai khalifah, sebagai pemimpin kaum muslimin. Ayah, aku izin untuk ngobrol sama ayah. Ngobrol tentang apa anakku? Ngobrol tentang keluarga atau tentang negara? Oh, tentang keluarga ya. Ya udah, akhirnya apa? Segera saja lampu penerangan waktu itu sama khalifah dipadamkan itu Mas Yusuf. Kemudian anaknya bertanya, ayah, kok dipadamkan? Kita kan mau ngobrol. Iya, kamu kan ngobrol tentang urusan keluarga, bukan urusan negara. Maka aku tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk urusan keluarga. Hanya sekedar lampu, Mas Yusuf. Itu terjadi di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di masa pemerintahan Khilafah Islam. Makanya saya katakan secara empirik memang powerful banget ya. Self controlling tadi itu betul-betul sangat powerful ya. Apalagi kemudian eh, pengawasan oleh masyarakat juga sangat ketat sekali ya. Termasuk yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang khalifah yang sangat tegas sekali secara apa namanya eh, eh, tampilannya beliau itu sangat sangar sekali gitu kan ya, tinggi besar orangnya. Pernah suatu hari beliau itu diprotes secara langsung itu oleh rakyatnya. Umar bin Khattab, saya mau nanya tentang pakaianmu. Iya, kenapa? Bukankah waktu itu kan beliau memakai baju yang apa merupakan pembagian dari harta rampasan perang gitu kan, yang masing-masing orang itu masing-masing veteran perang atau pahlawan perang, para mujahid itu mereka mendapatkan bagian kain gitu ya dari harta rampasan perang itu. Nah, kemudian eh, menurut ukuran badannya Umar itu tidak akan cukup kalau dia di apa memakai satu potong bagiannya saja itu. Maka kemudian ada rakyat yang protes, kok cukup? Aku mau nanya Umar, kenapa baju apa pak kainmu kok cukup untuk kamu pakai menjadi satu setel baju? Pasti kamu korupsi atau aku mau tahu apa, bagaimana kok bisa itu ya. Nah, kemudian seorang Umar bin Khattab yang sangat tegas sekali ya, itu beliau tidak marah gitu. Beliau mempersilahkan putranya Abdullah bin Umar untuk memberi penjelasan. Wahai anakku, silakan kamu beri penjelasan. Maka kemudian disampaikan oleh anaknya, begini, eh, apa namanya kain yang menjadi bagianku itu aku kasihkan sama ayahku ya, maka kemudian cukuplah untuk ayahku dan sehingga bagianku ndak aku ndak dapat ya karena tak kasihkan ayah, maka ya cukup kalau dipakai untuk memang beliau itu kan tinggi besar itu Mas Yusuf. Kalau disampaikan dalam kitab Syiarul Alamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi,
postur beliau itu kalau naik kuda itu kakinya itu sampai apa namanya menyentuh tanah itu saking tinggi besarnya beliau gitu ya. Maka mesti nggak cukup mestinya kain yang menjadi bagiannya beliau untuk dari harta rampasan perampok tadi. Tapi oleh karena dia dibagi oleh anaknya, dikasih oleh anaknya maka cukup. Gitu. Nah, keanehan ini langsung menjadi sorotan dari masyarakat dan mereka langsung mengemukakan Umar tidak marah gitu. Jadi betul-betul apa namanya mekanisme kontrol dari masyarakat itu sangat ketat sekali ya. Dan eh, Umar tidak mengerahkan rantis untuk menabrak si apa namanya ini si orang yang nanya tadi itu. Tidak menyuruh algojonya untuk membunuh si orang yang protes tadi, tidak, Mas Yusuf. Dengan legowo Umar memberikan penjelasan dan itu masuk akal sekali, Mas Yusuf. Saya speechless dan ah seperti itu pemimpin-pemimpin kita di masa lalu. Seandainya hari ini masih ada tokoh-tokoh seperti beliau ya, saya Ya, tertawa tapi mata saya mengalir air, masya Allah. ya Seperti itulah itu. hasil pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh Islam dalam hal ini ya, menyiapkan para pemimpin yang taat kepada Allah dan juga menyiapkan rakyat yang berani gitu ya untuk memberikan kontrol kepada para pemimpinnya agar selalu pada jalan yang benar. Dan Umar sendiri kan mengatakan itu ya, kalau aku eh, benar ya dukunglah aku, kalau aku salah luruskanlah aku dengan pedang, begitu kan. Sehingga tidak ada yang ditakuti gitu, rakyat tidak takut dilindas mobil rantis gitu ya ketika mengkritik penguasanya, tidak takut dimata-matai, tidak takut dijebak dan seterusnya ya, karena semua itu dalam rangka semua tahu bahwa memberikan nasihat kepada penguasa itu merupakan apa jihad yang paling utama. Rakyat tahu itu, penguasa juga tahu itu, sehingga tidak ada yang keberatan karena semua itu merupakan hukum dari Allah Subhanahu yang dipakai untuk mengatur negara, mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya, Mas Yusuf. Baik, Ustaz, kita lanjut ke tema saya. Kalau saya terlalu banyak kisah-kisah yang membuat saya mudah terharu dengan kisah-kisah para sahabat dan Rasulullah sendiri. Jadi kita lanjut aja. Oke, Saya oke. sudah katakan. Eh, ada juga di beberapa kabar yang menyampaikan bahwa seharusnya eh, aset-aset para oligarki itu juga seharusnya juga bagian yang disita oleh negara. Kenapa hal Ya, ini kok bisa muncul sampai seperti itu, Ustaz? ya, jadi begini Mas Yusuf. Eh, yang diambil oleh Umar bin Khattab pada saat itu kan harta yang tidak wajar, harta yang bukan peruntukannya, harta yang bukan haknya, gitu kan. Jadi apa namanya para pejabat dari kalangan para sahabat tadi yang ketika mereka menjabat itu kan dibandingkan harta pre dan afternya, gitu ya, before dan afternya. Sebelum mereka berkuasa dengan setelah mereka apa menjabat, setelah mereka berkuasa. Kalau ada yang tidak wajar kemudian langsung diambil. Itu kan menandakan bahwa eh, apa namanya ini harta yang tidak wajar tadi itu harus dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Nah, kemudian yang tidak kalah menariknya ini Mas Yusuf, ini adalah eh, pembahasan tentang pengelolaan sumber daya alam ya atau SDA. Sumber daya alam ini termasuk di dalamnya ada air, air tanah misalnya ya, kemudian juga ada hutan, juga ada mineral dan batu bara. Nah, semua itu saat ini kan sedang dikelola oleh oligarki, oleh bukan hanya oligarki tapi penguasa pengusaha yang bukan yang tidak ikut cawe-cawe dalam pemerintahan pun juga ikut banyak yang ikut mengelola gitu kan. Eh, kita bertanya kepada syariat Islam, betulkah itu merupakan hak mereka? Atau jangan-jangan itu bukan hak mereka? Dan ternyata bukan. Bukan hak mereka, Mas Yusuf. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa an-nasu syuraka'u fi salasin. Manusia itu bersekutu di dalam tiga hal. Ya, di dalam tiga hal. Yang pertama adalah filma, dalam hal air, wal kala, dan padang rumput, atau termasuk hutan di dalamnya. Dan yang ketiga adalah wanar. Ya, atau api, atau energi termasuk di dalamnya. Jadi mineral, batu bara, ya itu termasuk di dalam cakupan
apa namanya diksi yang dipilih Rasulullah anar tadi itu ya, yang ketiga anar. Eh, Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah pelaksanaan pengelolaannya adalah dikelola sendiri oleh negara. Kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat, Mas Yusuf. Jadi bukan diserahkan konsesinya itu kepada swasta gitu ya. Mau asing kah, mau lokal kah sama, tidak akan diberikan kepada mereka. Akan tapi akan dikelola sendiri oleh negara. Nah, sehingga ketika itu dikelola atau dikuasakan kepada yang bukan pemiliknya, yaitu kepada swasta tadi, baik lokal maupun asing, maka tentu itu tidak sah, ya. Menurut hadis Nabi tidak sah itu. Maka kemudian mestinya kan diambil gitu ya, sehingga ya pasti akan diambil oleh oleh negara. Untuk siapa? Untuk rakyat, Mas Yusuf. Itu. Jadi eh, itu besar sekali loh Mas Yusuf. Potensinya itu sangat-sangat besar sekali. Ada banyak peneliti yang meneliti dan melaporkan hasil penelitian mengenai ada berapa sih potensi kekayaan alam yang seharusnya apa namanya diambil atau menjadi menjadi income bagi APBN negara kita. Itu dalam satu jurnal dari Universitas Ibnu Khaldun itu dilaporkan bahwa hasil per tahunnya itu dari sumber daya alam itu sekitar 18.900 triliun rupiah, Mas Yusuf. Sehingga banyak sekali, besar sekali kita bandingkan dengan saat ini kan kita pemasukan dari itu hanya 500 triliun saja. 900 triliunnya nggak ada, 500 triliun. Ya, cuma 500 triliun. Jadi kan sangat jomplang sekali gitu dengan potensi yang 18.900 triliun tadi itu. Makanya umpamanya ini betul-betul menggunakan syariat Islam, Masya Allah, negara kita itu akan sangat-sangat kaya sekali sehingga saya sebagai seorang dokter tidak kesulitan ya untuk mengobati pasien, untuk memberikan pemeriksaan agar diagnosanya tegak itu tidak kesulitan. Beda sekali dengan sekarang, Yusuf. Luar biasa sekali, mengagumkan. Angka yang cukup fantastis ya, Tet ya, seandainya itu Sangat sangat dibawakannya besar sekali. secara yang benar sesuai syariat Islam. Nah, tapi kan seperti yang kita tahu, seperti yang kita alami, hari ini kita nggak mungkin rasanya nggak mungkin untuk menggantungkan harapan-harapan tersebut dengan sistem yang ada sekarang. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apa yang kemudian menawarkan Islam jika kita menggunakan syariat Islam untuk mengelolanya secara benar-benar secara perfectly dengan kafah istilahnya tentang problem yang saat ini terjadi tentang korupsi, tentang perampasan aset dan segala macamnya terhadap oligarki itu bagaimana Islam menawarkan solusinya. Ya, jadi ada pencegahan dan juga ada pengobatan ya ibaratnya Mas. Kalau di bidang saya kan ada preventif, ada kuratif ya. Bahkan ada apa namanya ini promotif dan rehabilitatif. Nah, untuk pencegahannya ya, untuk pencegahannya atau untuk barangkali kita berbicara apa namanya ini promotif ya. Jadi pendidikan yang diberikan kepada apa namanya ini negara yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya itu adalah pendidikan yang apa namanya dasarnya itu Islam aja sehingga mereka itu dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan kepada Rasulullah sehingga betul-betul yang namanya apa self control tadi itu betul-betul powerful gitu ya, betul-betul kuat ya, mencengkeram bahwa malaikat Rokib dan Atid di sebelah kanan dan kiri itu ada mengawasi mereka gitu. Sehingga kontrol seperti ini itu sangat-sangat kuat sekali Mas Yusuf. Kemudian seperti yang terjadi pada diri Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah itu kan beliau ketika apa namanya mendapatkan fakta-fakta yang itu berpotensi untuk menjadi batu sandungan dia nanti di Yaumil Hisab itu dia sangat ketakutan sekali ya. Misalkan seperti ketika dilaporkan kepada beliau ada seruas jalan yang berlubang di Baghdad. Jadi pusat pemerintahan waktu itu di Madinah. Sedangkan yang dilaporkan rusak itu di Baghdad. Itu ribuan kilometer jaraknya, Mas. Tapi kemudian responnya Umar bin Khattab tidak.
tidak cuek-cuek saja gitu. Beliau dengan gemetar itu dia mengatakan bahwa bagaimana nanti kalau Umar sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, andai ada seekor keledai yang terperosok di jalan yang berlubang tadi itu. Itu yang pertama. Jadi sangat ketakutan sekali sehingga beliau bukan apa kata rakyat atau apa kata dunia kalau Umar korupsi, tidak, tapi apa yang harus aku tanggung jawabkan, pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari akhirat gitu. Termasuk juga ketika beliau apa namanya ini beliau eh, mengangkat sendiri bahan makanan atau sembako yang akan diberikan kepada seorang warga yang ketahuan kelaparan di suatu malam, kemudian kan beliau akan dibantu itu oleh sahabatnya Aslam. Tapi beliau menolak. Aslam, sekarang kamu bisa membantuku di dunia, tapi nanti di akhirat ketika aku ditanya oleh Allah, apa kamu tidak akan bisa membantuku? Itu yang disampaikan oleh Umar. Jadi betul-betul dimensi akhiratnya itu sangat kental sekali Mas Yusuf. Sudahlah dunia akan mengatakan saya sebagai apa, yang penting di akhirat saya selamat. Maka kemudian terasa sekali bagaimana kebaikan kuatnya karakter para pemimpin pejabat kaum muslimin yang itu mereka itu anti korupsi semua gitu. Itu yang pertama. Jadi pendidikan atau dari sisi promotifnya itu luar biasa bagusnya sehingga menghasilkan orang-orang yang sekuat itu karakternya, integritasnya Mas Yusuf. Nah, kemudian yang kedua, ya tadi saya sudah sampaikan bagaimana rakyat itu tidak sungkan, tidak takut untuk memberikan kritik dan koreksinya. Ya, mereka tahu betul tentang hadis Nabi man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi. Siapa saja di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu dengan tangan, fabilisanih, maka dengan lisannya. Speak up, ngomong. Ya kalau sekarang mungkin ada tulisan ya kita sebarkan melalui media sosial dan seterusnya itu kan, speak up. Dan tidak takut, wah ini nanti akan terkena undang-undang ITE ya, ujaran kebencian dan seterusnya. Tidak ada perasaan takut seperti itu karena semua tahu bahwa ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, man ra'a minkum mungkarin tadi. Dan kemudian Rasul sendiri juga memuji-muji loh Mas Yusuf orang yang mau speak up ya depan penguasa yang apa kata Rasul, Sayyidus syuhada Hamzah wa man qama inda sultanin jair fanasahahu wa penghulu para syuhada, orang-orang yang mati syahid, Sayyidina Hamzah. Orang mati syahid itu sudah top banget. Lah ini dianggap pemimpin yang koma, yang berdiri dari sultanin jair di hadapan penguasa yang lalim, yang zolim, yang koruptor misalkan ya. Kemudian fana sohahu dia memberikan nasihat fakotalu dan dia dibunuh oleh pemimpin tadi itu. Maka ini termasuk apa dijadikan selevel oleh Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah sebagai pemimpinnya para syuhada. Semua tahu, pemimpinnya tahu tentang hal itu, para hakimnya tahu tentang hal itu, rakyat juga tahu. Maka tidak ada orang yang mencela ketika ada orang yang speak up, kamu hati-hati loh, nanti kamu ditangkap loh, nanti kamu begini loh. Tidak ada begitu-begitu karena semua tahu itu semua dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mereka semua menginginkan itu ya. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi penanganannya atau pengobatannya ketika apa namanya ini terjadi korupsi tadi itu, maka ada ya penyitaan aset ya seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada para sahabatnya antara before dan after mereka menjabat itu kan eh, kalau misalkan ada kelebihan harta yang wajar ya maka kemudian itu disita oleh Umar bin Khattab dan kemudian hukuman yang sangat tegas sekali yang dilakukan oleh yang diberikan oleh Islam kepada apa namanya para koruptor itu enggak main-main Mas Yusuf bisa sampai dihukum mati itu ya bisa sampai dihukum mati. Jadi eh, pasti kita akan berpikir ini powerful banget hukum hukum ya pastilah itu kan dari Allah zat yang maha tahu zat yang menciptakan kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya zat yang maha tahu. Dia tahu mana yang paling baik, yang paling cocok untuk kita. Kemudian dia zat yang maha Rahman dan Rahim. Dia sangat penyayang masih kepada kita, bahkan lebih penyayang dibandingkan dengan seorang ibunda kepada anaknya. Maka hukum yang Allah berikan kepada kita itu adalah hukum yang apa namanya penuh dengan rahmat gitu, penuh dengan kasih sayang. Itu lil alamin loh, bukan hanya lil muslimin, tapi lil alamin untuk seluruh alam, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya untuk orang muslim saja. Dan kemudian yang ketiga kita tahu Allah itu zat yang maha mampu gitu. Allah itu
Maha tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Allah juga Maha Rahman Rahim kepada kita. Dan Allah Maha mampu untuk membuat hukum yang karakternya itu baik, mensejahterakan, mengenakkan, menyelamatkan, apa namanya, dan Allah mampu untuk membuat itu. Sehingga eh, kita yakin dengan sangat yakin bahwa hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita dalam agama Islam ini adalah hukum-hukum yang sangat powerful di dalam apa namanya mencegah korupsi itu, dan itu pasti akan memberikan kita kesejahteraan, ke kebaikan ya, kesejahteraan dunia dan akhirat, Mas Yusuf. Bukan cuma di dunia gitu ya, tapi juga sampai di akhirat ya. Karena itulah janji Allah bahwa yang apa namanya taat kepada Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Mas Yusuf. Baik, begitu banyak kisah-kisah fantastis selama pada masa Daulah Islam masih ada, Ustaz ya. Tapi ironisnya hari ini adalah yang terjadi orang jadi nggak punya malu bahkan bangga ketika berbuat maksiat dan menjadi segan, takut minimalnya adalah mereka segan ketika harus amar ma'ruf nahi munkar. Ini kondisinya sudah berbalik 180 Terbalik, derajat. betul, sangat terbalik. Ketika Baik, kita tidak menggunakan hukum Islam, ya kondisinya sangat sangat apa ya berbalik ya dengan sangat berbeda ya dengan ketika kita menggunakan hukum Islam. ya sekali. Baik, Ustaz Dr. Amin, terima kasih banyak atas waktunya. Karena keterbatasan waktu saja saya harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan saya. Mudah-mudahan kita bisa segera diskusi lagi di forum-forum selanjutnya. Sehat selalu, Ustaz. Terima kasih Mas Yusuf, Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Dr. Muhammad Amin, spesialis mikrobiologi, master kedokteran klinik yang sudah menyampaikan pemaparannya tentang dunia Islam, bagaimana membanggakannya kisah sejarah tentang Islam, bagaimana sebuah negara itu mengatur kondisi keuangannya sehingga menghasilkan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Ketika kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan sesuatu dari manusia, apalagi yang tidak kita harapkan kecuali kembali kepada aturan-aturan Allah saja. Jangan lupa untuk like, comment, dan share supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari obrolan-obrolan yang kita lakukan. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.